Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, khususnya siswa-siswi kelas 4. Bagaimana kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Karena dengan kondisi yang sehat, pastinya kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa agar diberikan kemudahan dan kelancaran di setiap kegiatan yang kita lakukan. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar di tema 7 ya. Indahnya keragaman negeriku. Subtema 2, indahnya keragaman budaya negeriku untuk muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam ya atau IPS. Jadi untuk kali ini kita akan belajar bersama-sama. Oke, langsung saja ya kita mulai materi pelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Oke anak-anak sekalian, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang keragaman rumah adat di Indonesia ya. Bisa kalian lihat ya. Di sini ada gambar rumah adat atau salah satu rumah adat di Indonesia. Kira-kira ada yang tahu ya? Ini rumah adat apa namanya? Ya. Ini adalah rumah Gadang ya, rumah Gadang yang berasal dari Provinsi Sumatera Barat ya. Atau rumah adat Minang ya, rumah adat khas Minang ya. Jadi populernya dengan sebutan rumah Gadang. Kalau di Minangkabau sendiri sebenarnya ini dikenal dengan sebutan rumah Bagonjong ya, seperti yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya ya, tentang rumah Gadang, arsitektur yang menjadi wajah Minangkabau ya. Nah, ini adalah sering kita jumpai ya sebagai ikon ya atau simbol ya pada saat kita membeli makanan di rumah makan Padang. Biasanya ada simbolnya seperti ini. Oke, kita mulai yang pertama yaitu tentang pengertian rumah adat. Apa itu rumah adat? Rumah adat adalah rumah khas suatu daerah yang bentuknya disesuaikan dengan kondisi lingkungan masyarakat. Nah, penyesuaian ini membuat bentuk rumah adat di Indonesia itu beragam ya atau berbeda-beda. Ini disesuaikan dengan kondisi lingkungan masyarakatnya. Nah, ini merupakan alasan mengapa rumah adat di Indonesia itu beragam ya. Setiap rumah adat memiliki keunikan tersendiri. Nah, kita akan memulai mengenalkan beberapa rumah adat yang ada di Indonesia ya. Kita mulai dari yang paling dekat dengan kita ya. Karena kebetulan kita tinggal di Pulau Jawa ya adik-adik. Kemungkinan kalau ada yang tinggal di luar Jawa, di Sumatera, mungkin Kalimantan, Sulawesi, ataupun Papua nanti juga akan kita bahas satu persatu ya. Kita mulai dari Pulau Jawa yang ada yaitu rumah joglo. Rumah joglo itu bentuknya seperti apa? Nah, ini ya adik-adik, rumah joglo lah bentuknya seperti ini. Ini adalah rumah joglo. Nah, rumah joglo sendiri itu berasal dari Provinsi Jawa Tengah, Yogyakarta, dan juga Jawa Timur. Terdiri atas pendopo, peringgitan, dan omah dalem ya. Ada bagian pendopo, ada peringgitan, dan juga omah dalem. Bangunan rumah terbuat dari kayu seperti kita lihat di sini ya. Ini terbuat dari kayu ya. Berbentuk persegi panjang dan memiliki teras yang sangat luas ya. Terasnya ini luas ya, bagian depan itu disebut teras ya, itu sangat luas. Kemudian ada lagi yang namanya soko guru. Apa soko guru?
Sokoguru itu adalah tiang bangunan ya, tiang bangunan pada rumah joglo itu disebut dengan sokoguru. Nah, itu sedikit penjelasan tentang keunikan ataupun ciri khas dari rumah joglo. Oke, selanjutnya kita berjalan-jalan lagi ke barat ya. Kita mulai dari Pulau Sumatera. Ya, ini ada rumah balai Batak Toba ya. Kalau ada kata-kata Batak, tentunya anak-anak sekalian tahu ya, Batak itu berarti dari Sumatera Utara ya. Oke, bentuk rumahnya seperti apa, anak-anak? Nah, ini bentuknya melengkung ya, melengkung seperti punggung kerbau ini ya. Kemudian kaki kerbaunya itu diibaratkan ini sebagai tiang-tiangnya ini sebagai kaki kerbau. Oke, ini sedikit penjelasan tentang keunikannya dan dari mana asal rumah Balai Batak Toba. Nah ini berasal dari Provinsi Sumatera Utara ya. Tadi sudah kelihatan sekali ada kata-kata Batak itu. Kalau suku Batak itu berasal dari Provinsi Sumatera ya, Sumatera Utara. Kemudian ada Toba ya, kalian tahu Danau Toba itu juga ada di Sumatera Utara. Kemudian, nah ini tadi ya, sedikit dijelaskan, dibuat menyerupai punggung kerbau yang digambarkan melalui atap yang melengkung. Ini atapnya melengkung ya, anak-anak sekalian. Atapnya melengkung. Kemudian tadi ini sebagai kaki kerbaunya, kaki rumahnya. Lah itu. Bangunan ini memiliki tiang kayu, berdinding papan dan berlantaikan ijuk ya. Ini tiangnya terbuat dari kayu, dindingnya ini kelihatan dari papan, lantainya tidak kelihatan ya, di dalam itu dari ijuk. Selanjutnya, di dalam rumah biasanya terdapat ukiran berwarna merah, putih, dan hitam yang merupakan warna khas masyarakat Batak. Jadi, masyarakat Batak itu mempunyai warna yang khas yaitu merah, putih, dan juga hitam. Selanjutnya, setelah dari Jawa, Sumatera, kita mau pergi kemana? Ya, kita akan berjalan-jalan ke Pulau Kalimantan ya. Di Pulau Kalimantan itu ada rumah panjang. Nah, dari kata-katanya sendiri, rumah panjang bentuknya seperti apa ya? Bentuknya harusnya memanjang lah. Kita lihat di sini ya, rumahnya sangat panjang sekali ya. Ini adalah rumah panjang ya. Rumah panjang itu berasal dari mana? Ya, rumah panjang berasal dari Provinsi Kalimantan Barat. Nah, rumah ini ya rumah panjang ini itu adalah berbentuk rumah panggung ya. Ini kita lihat sekali ya, tinggi. Tingginya 5 sampai 8 meter. Kemudian, nah karena rumahnya rumah panjang, tentulah rumahnya sangat panjang ya. Panjangnya 180 meter. Nah, kalau rumah biasa biasanya paling panjangnya sekitar 10 meter ya, bahkan kurang. Ya, itu kalau rumah yang kita tinggali ya. Tetapi kalau rumah panjang ini panjangnya sampai 180 meter dan lebarnya 30 meter. Rumah ini dihuni beberapa keluarga, jelas ya. Kalau yang menghuni cuma satu keluarga di sini, wah, kira-kira sangat sepi sekali ya. Rumah sepanjang ini hanya dihuni oleh satu keluarga. Oke, kemudian rumah panjang ini menggambarkan sifat kebersamaan dan toleransi antar anggota keluarga ya. Tentunya harus menjunjung tinggi toleransi dan kebersamaan karena satu rumah yang tinggal beberapa keluarga pastinya kalau tidak menjunjung toleransi maka yang terjadi perpecahan dalam satu rumah ya. Itu tentang rumah panjang. Sekarang kita pindah pulau lagi ya. Kalau dari Kalimantan sekarang kita mau kemana? Yuk kita lihat. Kita akan pergi ke Pulau Sulawesi. Ya, di Pulau Sulawesi ini ada rumah tongkonan. Ini juga cukup terkenal ya anak-anak sekalian. Nah, ini bentuknya. Ini adalah bentuk rumah tongkonan.
Nah, rumah tongkonan itu berasal dari provinsi Sulawesi Selatan ya. Ini bentuknya menyerupai kapal ya, anak-anak sekalian. Nah, ini bentuk rumah menyerupai perahu dari kerajaan Tiongkok pada zaman dahulu. Rumah ini harus menghadap ke utara. Nah, kenapa harus menghadap ke utara? Karena orang Sulawesi Selatan ini sendiri ya punya kepercayaan bahwa kalau rumahnya menghadap ke utara itu melambangkan awal kehidupan. Dan rumah ini sendiri dilengkapi dengan hiasan tanduk kerbau yang melambangkan tingkatan sosial penghuninya. Oke, selanjutnya kita berjalan lagi ke arah timur. Nah, ini ada rumah Hunai. Ada yang tahu rumah Hunai itu berasal dari mana? Ya, oke, kita lihat dulu gambarnya ya, anak-anak sekalian. Nih dia bentuknya rumah Hunai ya, menyerupai kubah ya, berbentuk menyerupai kubah rumah Hunai ini. Rumah Hunai sendiri berasal dari provinsi Papua ya, tidak cuma Papua ya, dari provinsi Papua Barat juga ya. Kemudian rumah ini berbentuk bulat ya, bentuknya bulat, ya, atapnya menyerupai kubah ini tadi ya. Atapnya ditutupi alang-alang yang berbentuk kubah. Rumah ini tidak memiliki jendela. Wah, rumahnya tidak ada jendelanya ya, rumah tanpa jendela berarti. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengurangi udara dingin yang masuk dari luar. Ini tujuan rumah ini tidak memiliki jendela. Kemudian posisi pintunya sendiri berada pada arah terbit dan terbenamnya matahari ya, posisi pintu dari rumah Hunai ini ya. Berada pada arah terbit dan terbenamnya matahari. Oke ya. Ini beberapa rumah adat yang ada di Indonesia ya. Mungkin masih banyak lagi rumah adat yang ada di Indonesia lainnya ya. Anak-anak sekalian bisa mempelajarinya yang lain ya. Paling tidak kita sudah mengenal keragaman rumah adat di Indonesia. Oke, kesimpulan pembelajaran hari ini bahwa rumah adat di Indonesia itu sangat beragam ya, disesuaikan dengan kondisi lingkungan alam di setiap rumah. Setiap rumah adat memiliki keunikan dan ciri khas masing-masing ya, seperti tadi ada rumah tongkonan ya yang keunikannya menyerupai perahu Tiongkok, kemudian ada lagi tadi rumah Balai Batak Toba, dan masih banyak lagi ya dengan ciri khasnya masing-masing. Kemudian keragaman rumah adat merupakan kekayaan budaya yang harus kita lestarikan ya. Ya, sekarang ini dengan kemajuan zaman ya yang semakin modern, bahkan sudah banyak yang lupa ya dengan kekayaan atau keragaman rumah adat di Indonesia ya. Sekarang membangunnya rumah sudah modelnya rumah minimalis, tapi tetap kita harus tetap menjaga dan melestarikan kekayaan budaya kita. Oke, demikian ya anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Dan tetap semangat walau belajar dari rumah. Dan untuk lebih memahami materi yang sudah kita pelajari hari ini, di sini seperti biasa ya, ada latihan soal yang harus anak-anak kerjakan. Oke, di sini ada 5 buah soal ya untuk pemahaman materi hari ini. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan rumah adat? Nah, tadi sudah dijelaskan ya di materi apa itu pengertian rumah adat. Yang kedua, tuliskan nama rumah adat beserta asal provinsinya. Maaf ya, ini bukan mana tapi nama. Nama rumah adat ya, tuliskan 5 nama rumah adat beserta asal provinsinya ya, berasal dari provinsi mana saja. Kemudian untuk yang ketiga, mengapa bentuk rumah adat di Indonesia sangat beragam? Tadi sudah dijelaskan ya, karena
eh, pengaruh dari kondisi lingkungan ya, serta tentunya letak geografis ya, mungkin ya itu. Silahkan nanti bisa dilihat lagi ya di materi ya anak-anak sekalian. Kemudian yang keempat, apa alasan rumah Hunai tidak memiliki jendela? Nah tadi ya, rumah Hunai itu rumah tanpa jendela. Alasannya apa? Tadi juga sudah dijelaskan. Dan yang terakhir, makna dari rumah panjang itu menggambarkan apa? Lah tadi ya, menggambarkan apa maknanya? Tadi ada kata-kata toleransi ya. Silahkan ya. Kalau anak-anak semua tadi sudah menyimak dengan baik, pastinya untuk mengerjakan 5 soal ini tidaklah sulit ya. Oke, demikian ya anak-anak sekalian. Bapak ucapkan terima kasih dan jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan ya dengan rajin-rajin mencuci tangan, menjaga jarak dan selalu menggunakan masker ya. Bapak akhiri untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.